Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in wala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami muliakan, yang kami hormati para orang tua santri di lingkungan Pondok Pesantren Akmala Sabila, yang insya Allah Allah muliakan, yang insya Allah Allah berikan keberkahan dan Allah berikan naungan keimanan dan keislaman. Sungguh tak bisa kita bayangkan berapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang tentunya ini menjadikan momentum terhebat ketika kita selaku umat Islam yang selalu tidak pernah berhenti untuk belajar tentang Islam. Apalagi kita sekarang ini, anak-anak kita yang berada di Pondok Pesantren Akmala Sabila, karena orang tua, para santri di Akmala Sabila memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pendidikan agama Islam. Pondok pesantren dijadikan sebuah lembaga pendidikan bagi putra-putri terbaiknya adalah merupakan pilihan yang sangat tepat. Di mana tantangan pada saat ini yang luar biasa kita rasakan, yang tidak bisa kita bendung. Begitu dahsyatnya perilaku anak-anak kita ketika melihat lingkungan di luar sana. Begitu hebatnya perilaku-perilaku yang tidak sesuai norma. Itu merupakan sebuah tantangan yang luar biasa bagi para anak-anak kita. Disinilah kami mengajak kepada para orang tua semuanya, ketika menitipkan anaknya di pondok pesantren, ada beberapa hal yang perlu disyukuri dan harus difahami. Kita bersyukur anak kita bisa mempelajari, mendalami ilmu agama Islam. Yang kedua, kegiatan sehari-hari yang positif dijalankan di pondok pesantren, dari mulai bangun tahajud, dari mulai sholat tahajud, tadarus Al-Quran, menghafal Al-Quran, sampai dengan kegiatan-kegiatan sunnah lainnya yang dijalankan oleh anak-anak kita. Sungguh bersyukur orang tua yang telah menyekolahkan dan menitipkan anaknya ke pondok pesantren. Berarti orang tua itu telah paham apa yang memang menjadi kewajibannya untuk menyekolahkan anaknya ke pendidikan terbaik, yaitu pondok pesantren. Dalam perjalanannya banyak sekali tantangan yang akan dirasakan ketika anak-anak telah berada di pondok pesantren. Situasi adaptasi yang sulit untuk dijalankan menjadi sebuah hambatan anak-anak bisa menjalankan pendidikan di pondok pesantren dengan lancar. Oleh sebab itu, peran orang tua yang harus diperhatikan. Disinilah orang tua harus memahami betul bagaimana anak ketika mereka belajar di pondok pesantren dengan sebaik-baiknya, dukungan sebaik-baiknya, serta support yang luar biasa yang harus dilakukan oleh orang tua. Saya berpesan pada para orang tua, terutama orang tua anak-anak kelas 9 maupun anak-anak kelas 12, di mana fase mereka akan berakhir dalam jenjang pendidikannya. Ini yang harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Terkadang gejala kegelisahan yang dirasakan bagi anak-anak santri yang ingin lulus dari pendidikan jenjangnya, maka akan terjadi berbagai macam hal yang memang menyebabkan pemikiran orang tua terhadap pendidikan pondok pesantren tidak semestinya dan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan pada awal memasukkan pondok pesantren. Apa diantaranya? Ayah bunda,
Terkadang kalau sudah mau lulus itu, anak-anak sudah mulai gelisah. Mereka sudah ingin menantikan agar bisa sekolah di sekolah yang memang mereka inginkan. Sekolah yang mereka inginkan itu yaitu sekolah yang memang mereka terbebas dari belenggu kegiatan-kegiatan yang menunjang mereka untuk mereka lebih dekat dengan keagamaan. Bahkan mereka ketika mereka menginginkan sekolah-sekolah yang membebaskan mereka dengan pergaulan-pergaulan yang tidak islami, dengan sifat-sifat mereka yang memang sudah mungkin tidak semua orang tua, namun kebanyakan di antara mereka ketika mereka masih dalam usia 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, stabilitas perilakunya, emosionalnya masih belum stabil. Ketika dilepas dari pendidikan pondok pesantren, maka dahsyatnya tantangan gelombang bagi orang tua untuk mendidik mereka. Saya juga ingin berpesan pada para orang tua yang tentunya sekarang anak-anaknya berada di bangku kelas 9. Saya memohon dengan sangat, ketika ayah bunda sudah tidak menginginkan anaknya untuk melanjutkan kembali ke pondok pesantren, saya mohon dengan sangat, jangan sampai ketika belum waktunya anak-anak lulus, ayah bunda sudah mendeklarasikan bahwasanya kakak silahkan memilih sekolah sesuai dengan kakak inginkan. Kakak silahkan milih ke sekolah umum. Kakak silahkan, kalau tidak di pondok pun tidak apa-apa. Mohon dengan sangat, janganlah orang tua yang bijak mengungkapkan kata-kata pilihan yang membuat situasi kondisi ketika mereka berada di pondok pesantren akan tidak kondusif. Karena apa? Dalam mindset mereka, di dalam pikiran mereka, bahwasanya sebentar lagi saya akan lulus dari pondok, saya akan bebas, saya akan bisa melakukan apa yang saya inginkan. Yang tadinya saya harus bangun malam, sekarang saya tidak perlu bangun malam tahajud. Yang tadinya saya menghafal Al-Quran, nanti kalau mondok saya juga tidak perlu menghafal Al-Quran dengan ekstra. Inilah yang harus betul-betul dipahami. Ayah bunda mau tahu akibatnya ketika belum saat waktunya anak-anak sudah diiming-imingi. Walaupun betul masa depan itu harus ditunjukkan, harus dipersiapkan, harus direncanakan, tapi ada momentum yang harus kita sampaikan dengan bijak. Janganlah pada saat belum waktunya anak sedang berjuang, anak sedang dididik dengan hebat di pondok pesantren, harus melaksanakan tahajud, harus melaksanakan hafalan, sudah diberikan angin segar bagi mereka untuk tidak melakukan tahajud kembali, untuk tidak melakukan sholat duha kembali. Apa buktinya? Buktinya banyak sekali anak-anak kita rasakan ketika masih kelas 8 sudah diberitahukan, kakak nanti kalau SMA kakak bebas milih SMA mana saja. Apa yang mereka lakukan ketika orang tua sudah mengungkapkan itu, ayah bunda perlu tahu. Maka ketika mereka berada di pondok pesantren, adanya sebuah kegelisahan, keinginan mereka untuk mereka segera keluar dari pondok pesantren karena orang tua telah meyakinkan agar tidak melanjutkan kepada pendidikan pondok pesantren. Mereka merasakan, kok lama banget di pondok pesantren ini, saya pengen cepat keluar karena kata mama saya boleh sekolah di sekolah umum. Ini yang harus difahami. Kasihan mereka. Kami tidak pernah memaksa, silahkan orang tua memiliki pemikiran, memiliki pilihan, karena ibu, bapak, ayah, bunda, umi, abi semualah yang akan menentukan, yang akan mengarahkan, yang akan mendidik mereka setelah mereka lulus dari pondok pesantren. Namun yang kami khawatirkan, ketika anak belum saatnya diutarakan untuk anak memilih sekolah di luar, maka akan ada gejolak emosional. Secara psikologis mereka ingin cepat-cepat keluar dari pondok pesantren. Apa yang terjadi?
Apa yang ada di program pondok pesantren mereka akan lalaikan. Bahkan yang lebih dahsyatnya, ketakziman, keadaban yang memang sudah terbentuk akhirnya hilang karena mereka sebetulnya sudah ingin keluar dari pondok pesantren. Ini yang kami khawatirkan. Silahkan ayah bunda memilih sekolah sesuai dengan keinginan ayah bunda dan para siswa dan para santri. Namun jangan pernah sekali-sekali ayah bunda selalu mengatakan, anak saya tidak bisa apa-apa di pondok pesantren. Anak saya tidak ada bedanya dengan anak-anak lain yang tidak mondok. Bahkan yang kami sedih itu ketika orang tua mengatakan bahwasanya anak di pondok tidak bisa apa-apa. Sebetulnya ayah bunda harus pahami betul, ketika ayah bunda menitipkan anak-anaknya di pondok pesantren, akan ada sebuah kebaikan yang akan mengalir. Ketika anak-anak di pondok pesantren diharuskan, dilatih untuk sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, merupakan pembiasaan yang sangat penting untuk masa depan mereka. Dan setiap waktu-waktu sholat mereka titipkan doa untuk ayah bundanya. Bagaimana anak ingin berhasil di pondok pesantren ketika para orang tua tidak mau belajar hakikatnya menyekolahkan dan memondokkan anak ke pondok pesantren. Keikhlasan, kesabaran, itu sebuah hal yang harus dilakukan oleh para orang tua. Saya berpesan kepada semua orang tua, pilihan pondok pesantren merupakan pilihan yang mungkin dirasakan sebuah kebutuhan pada saat ini. Namun saya menginginkan kontribusi yang diberikan orang tua tidak hanya memberikan pendidikan kepada anak, namun kontribusi terbesar adalah memberikan motivasi, memberikan sebuah dorongan yang kuat. Ketika anaknya salah, maka wajiblah orang tua untuk mengingatkan. Wajiblah orang tua untuk mengingatkan ketika anaknya keliru. Wajiblah bagi orang tua memotivasi jika anak sedang mengalami kegelisahan. Tidak ada pondok pesantren yang akan merusak moral ataupun adab anak. Bahkan pondok pesantrenlah yang akan meninggikan kualitas pendidikan akhlak bagi anak. Pondok pesantren Akmal Sabila hadir, insyaallah dengan penuh kesungguhan. Pendidikan kami dengan sepenuh hati akan mengajarkan putra-putri santriwan santriwati menjadi anak-anak yang memiliki akhlak yang mulia. Oleh sebab itu kami mohon dengan sangat, mari bersama-sama kita wujudkan kualitas anak dengan doa dan restu orang tua yang tulus, yang sepenuh hati juga menyekolahkan anak-anaknya ke pondok pesantren. Insya Allah kami yakini Allah bersama kita semua, dan kita akan menghasilkan anak-anak yang diidamkan, anak-anak yang diidamkan oleh semua orang, tidak hanya orang tuanya, menjadi orang-orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Insyaallah, karena sejatinya memondokkan anak di pondok pesantren menjadikan anak-anak kita yang bisa mengamalkan ilmunya, mengamalkan ilmu Al-Qur'annya. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Insyaallah bersama pondok pesantren Akmal Sabila kita wujudkan anak-anak kita menjadi generasi emas, generasi cerdas, generasi Qur'ani, dan generasi berakhlak mulia, serta memiliki jiwa teknologi yang tinggi, memiliki jiwa ilmu teknologi yang berkualitas. Maka mari bersama-sama dengan niat yang tulus, jangan pernah kita membanding-bandingkan sekolah kita dengan sekolah lain. Janganlah kita menyepelekan ataupun merendahkan guru-guru kita ataupun para asatid wal asatizah yang berada di pondok pesantren, karena sejatinya merekalah yang akan memberikan nurul ilmu pada putra-putri santriwan santriwati, anak-anak ayah bunda semua. Terima kasih banyak atas perhatian. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, dan kami menginginkan sekali lagi
Biarkanlah anak-anak di pondok pesantren ini menjalankan kegiatan dan jangan pernah mengganggu pemikiran mereka dengan mengiming-imingi, karena anak-anak kita itu emosionalnya belum stabil. Ketika anak sudah diiming-imingi terlalu banyak, maka anak-anak tidak akan mandiri. Anak-anak kita bagaimana bisa tangguh, dan anak-anak kita bagaimana bisa berubah perilaku kalau kita terus memanjakannya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.